Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Spiritual 21, membuka dokumen supranatural tanpa batas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia manfaat jenglot Batara Karang. Untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai. Jenglot Batara Karang ini itu menurut keterangan konon berasal dari ilmu karang. Ilmu karang itu menurut para ahli kebatinan adalah merupakan ilmu hitam level tingkat tinggi pemirsa. Tujuan dari ilmu ini itu kalau tidak salah ya, itu untuk mencapai hidup kekal alias tidak bisa mati. Konon, siapa yang mempelajari ilmu karang ini akan mempunyai kekebalan badan aktif dari seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan akan kebal dari berbagai macam senjata, termasuk senjata tebas seperti pedang dan lain sebagainya, dan juga senjata api, bahkan kebal dari bom. Namun perlu diketahui para pemirsa sekalian, bahwa lelaku yang dijalankan untuk mencapai kesempurnaan ilmu ini sangatlah berat, dan tidak semua orang itu sanggup meritualkan ilmu ini. Konon mereka harus bertapa selama mungkin puluhan tahun baru ilmunya bisa sempurna. Dan yang lebih mencengangkan yaitu begini. Akibat kesaktiannya tersebut, itu pemilik ilmu ini sanggup menolak kematian. Ketika ajal menjemput, pemuja ilmu karang ini jasadnya konon tidak diterima bumi. Tubuhnya kemudian itu semakin lama semakin mengering, keriput, dan mengecil, serta rambut dan kukunya itu tetap tumbuh. Nah, perwujudan inilah pemirsa sekalian yang sering kita sebut dengan istilah jenglot. Nah, itu tadi sejarahnya pemirsa, entah itu benar atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas kami mendapatkan sumber seperti itu. Nah, ini sebagai pengetahuan kita sejarah tersebut ya, bukan untuk diperdebatkan. Kemudian jenglot sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jenglot biasa. Jenglot ini usianya mungkin ratusan tahun pemirsa. Kemudian yang kedua itu jenglot Batara Karang, itu usianya mencapai ribuan tahun. Ditinjau secara kekuatan supranatural, itu jenglot Batara Karang lebih kuat kekuatannya dibanding jenglot biasa pemirsa. Hal tersebut diakibatkan karena terjadinya residual energi yang selama ribuan tahun. Kalau tadi jenglot biasa hanya ratusan tahun, sedangkan jenglot Batara Karang itu ribuan tahun. Secara usia pun bisa kita lihat bahwa umurnya lebih tua jenglot Batara Karang. Untuk mengaktifkan kekuatan jenglot Batara Karang ini atau jenglot biasa ya, biasanya menggunakan lelaku khusus sesuai dengan petunjuk gaib yang diterimanya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu tentang jenglot Batara Karang ini manfaatnya untuk apa, gitu ya. Nah, jenglot Batara Karang sendiri itu biasanya memang digunakan oleh para
praktisi supranatural untuk keperluan-keperluan ritual tertentu ataupun keperluan-keperluan gaib. Menurut para praktisi, bahwa sebagian kegunaan jenglot Bathara Karang adalah sebagai berikut, silakan simak baik-baik. Yang pertama, untuk pagar gaib. Pagar gaib ini bisa untuk personal ataupun untuk perusahaan, yang mana pagar gaib ini agar terhindar dari serangan lawan usaha. Kemudian yang kedua, itu bisa sebagai pegangan pengusaha ataupun pegangan para pejabat. Khotamnya akan melindungi dari serangan non-fisik ataupun serangan fisik. Kemudian yang ketiga, bisa untuk menjaga bank dari bahaya kehilangan uang karena sebab uang gaib, tuyul, ataupun pesugihan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4, penanggal guna-guna, teluh, santet, pelet, serta energi astral apabila memang seseorang yang mempunyai Bathara Karang ini diserang oleh oknum-oknum dukun yang tidak bertanggung jawab. Konon, Bathara Karang ini bisa mengembalikan serangan teluh, santet, dan lain sebagainya kepada pemiliknya. Kemudian yang nomor 5, jenglot Bathara Karang bisa menjadi seorang khotam pendamping bagi pemiliknya yang mendalami ilmu gaib. Nah, itulah pemirsa sekalian di antara manfaatnya ya, manfaat Bathara Karang yang kami rangkum dari salah satu sumber tertentu. Untuk mendapatkan khasiat-khasiat tersebut atau manfaat tersebut di atas, itu kami sudah merangkumnya dengan cara merawat jenglot Bathara Karang tersebut. Caranya yaitu setiap 35 hari sekali itu wajib diberi tetesan darah segar, yang mana darah ini darah manusia. Apabila tidak diberikan tetesan minuman darah tersebut, maka konon ya katanya Bathara Karang itu akan mencari tumbal sendiri. Nah, apabila di antara pemirsa sekalian yang mempunyai Bathara Karang, nah itu ritualnya kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ada ritual lagi yang lain, karena mungkin ada petunjuk gaib yang lain. Nah, jadi tidak harus berpatokan seperti ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Bathara Karang ini itu kalau pemirsa ingin mencarinya itu bisa dicari di sekitar Pulau Nusa Kambangan, Pantai Karangbolong Kebumen ya di sekitar situ, kemudian pesisir garis pantai Gunung Kidul Pacitan. Nah, sekitar situ nanti silahkan dicari. Tapi mencarinya bukan seperti mencari barang biasa, harus menggunakan ritual maupun sarana-sarana gaib tertentu atas petunjuk dari yang ahli dalam bidang supranatural. Jadi kalau orang awam mungkin sulit mencarinya kalau tidak menggunakan ritual tersebut. Namun kami tidak menyarankan ya pemirsa sekalian, karena memang hal tersebut sangat berbahaya. Terutama bagi Anda yang memang mungkin belum matang dalam hal-hal spiritual ataupun supranatural. Nah, berurusan dengan gaib seperti itu bisa mencelakakan diri kita sendiri, keluarga, bahkan bisa mencelakakan orang lain. Saran saya tidak usah mencari hal tersebut. Kita cukup membaca mungkin wirid, doa, sholawat, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah kekuatannya sangat besar, melebihi kekuatan Bathara Karang tersebut, insya Allah. Nah, selain itu juga Bathara Karang jenglot seperti ini juga dijadikan ajang penipuan bagi mereka para oknum-oknum yang bergerak di bidang supranatural. Jadi mereka menipu dengan membuatnya sebagai mungkin bisa dia katakan bahwa ini asli, ini mempunyai kekuatan seperti ini. Nah, ternyata itu adalah buatan manusia sendiri yang diduplikasi persis seperti aslinya.
Begitu kira-kira pemirsa sekalian. Semoga keterangan dari kami ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe channel ini. Untuk itu, segala kesalahan kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.